Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah dengan hadirnya kita di rumah Allah yang sangat mulia ini, semoga Allah kuatkan akidah kita, Allah kuatkan ibadah kita, Allah berikan kekuatan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah yang mantap, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terbaik di dunia dan insya Allah diberikan nikmat di akhirat nanti di surga dan jannatul na'im. Jamaah rahimakumullah, mari kita melihat beberapa ayat Al-Quran di mana Allah memberitahukan kepada kita bagaimana hikmah diutusnya para rasul dan bagaimana membangkangnya orang-orang kafir. Jemaah rahimakumullah, ayat yang barusan kita bacakan tadi terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 56. Di sana Allah berfirman, kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Maksud kabar gembira di sini adalah hadirnya diutusnya Rasulullah ke tengah-tengah manusia adalah untuk membawa kabar gembira bagi mereka yang beriman. Ketika mereka beriman kepada Allah sebagai Rabb-Nya, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya, maka di sana ada kebaikan yang akan mereka dapatkan. Di dalam dunia mereka akan diberikan ketenangan hidup. Di dalam dunia mereka hidupnya lebih teratur. Di dalam dunia mereka akan mempersiapkan bekal-bekal didasarkan atas iman dan Islamnya, sehingga saat proses sakaratul maut ajal menjemputnya, dia tidak akan menjadi orang-orang yang menyesal. Dan bahkan kabar gembira, sebagaimana tadi malam juga kita telah mendengarkan nasihat dari Ustaz Nasbi yang menyampaikan bahwa saat proses sakaratul maut diberikan kabar gembira, maka selanjutnya di alam barzakh dan selanjutnya di yaumil hisab dan terakhir nantinya mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah semua kabar gembira. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, agar mereka mantap akidahnya, agar mereka kuat ibadahnya, agar mereka menjaga ukhuwah imaniyahnya, agar mereka menjaga ukhuwah islamiyahnya. Nah, ini harus dirawat. Maka bukalah terus ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Buka kembali bagaimana memahami penafsiran daripada ayat dan bagaimana memahami hadis-hadis Rasulullah yang benar. Bergaullah dengan ulama-ulama yang benar, sehingga kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dan kita tahu betul bahwa ketika hadirnya Rasulullah adalah untuk memberi kabar gembira kepada orang yang beriman. Dan ini luar biasa. Dan kemudian adalah wa mundirin. Sekaligus hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memberi peringatan
Peringatan bagi siapa? Kalau mereka beriman dan ternyata mereka terlanjur berbuat dosa, khilaf dan salah. Hadirnya Rasulullah adalah untuk mengingatkan mereka agar kembali ke jalan yang benar, agar mereka kembali kepada Islam yang benar, agar mereka menjadi mukmin yang benar, karena mereka telah khilaf, telah salah. Maka Rasulullah ingatkan dengan ayat hadis-hadis Rasulnya yang mulia. Bagi mereka yang tidak mau memeluk Islam, padahal Islam itu telah hadir dengan luar biasanya bukti yang Allah berikan ke tengah-tengah kehidupan kita, baik itu ayat-ayat kauniyah maupun itu ayat-ayat qauliyah. Tujuannya untuk apa? Untuk menyadarkan agar orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka kafir kepada Allah, mereka kafir kepada Nabi Muhammad, agar mereka itu kembali pada jalan yang benar untuk memeluk nilai-nilai keimanan dan keislaman. Banyak sekali kalau kita buka ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah bagaimana penyesalan orang kafir. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika ajal datang kepada orang-orang kafir, apa mereka berkata? Qala, mereka berkata kepada Rabb, pada Tuhan, Rabbirji'un, balikkan saya ke dunia, hidupkan saya kembali ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Nah, ini kalimat taraktu ini. Kalau mereka yang sudah beriman tapi sedikit amal soleh, mereka ingin balik ke dunia agar amal solehnya lebih banyak. Kalau mereka kafir, tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasulullah, mereka ingin balik ke dunia dan akan beriman pada Allah dan Rasulnya. Tapi persoalan kemudian apakah mereka beriman atau tidak, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi ini keinginan orang kafir, ingin balik ke dunia. Fima taraktu, dulu kami lalai, dulu kami lengah, dulu kami lemah, dulu kami tidak mau melihat ayat Allah, kami tidak pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ini mundirin, peringatan bagi mereka yang beriman dan terlanjur berbuat dosa agar kembali kepada keimanan dan keislaman. Mereka yang hadirnya Islam tapi tidak mau beriman, justru mereka kafir, itu diingatkan oleh Rasul agar mereka kembali kepada untuk beriman pada Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, kalimat selanjutnya, bagaimana orang-orang kafir itu membantah Allah dan Rasul. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil. Akan tetapi orang-orang kufur itu membantah dengan cara batil. Mereka membantah semua ayat yang sudah jelas. Bagaimana kabar dari Rasulullah yang sudah jelas, mereka bantah dengan apa? Dengan cara batil. Apa maksud cara batil di sini? Setelah mereka dinampakkan kebenaran ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, kemudian mereka mengolok-ngoloknya. Nah, mereka minta didatangkan bukti yang nyata. Setelah datang bukti yang nyata, ternyata mereka mengolok-ngolok bukti tersebut. Bahkan tidak sedikit antara mereka minta didatangkan azab. Ketika azab datang, justru mereka menjadikan semua pembuktian dari Allah dan Rasul itu sebagai bahan olok-olok. Nah, ini kita sangat berhati-hati. Jangan sampai ada orang mukmin dalam kehidupan di dunia ini, ada orang muslim dalam kehidupan di dunia ini, tapi sifat mereka seperti sifat kafir. Mereka mukmin, mereka muslim, tapi sifat mereka seperti sifat kafir. Setelah datang kebenaran, mereka jadikan itu sebagai bahan olok-olok. Coba rahimahullah, kita melihat bagaimana pembangkangan orang kafir ini bukan hanya karena sifat dan watak mereka yang menentang Allah dan Rasul, tapi dalam firman Allah dalam surat Maryam ayat 83 di sana juga ternyata alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Ternyata kekafiran mereka, ya, sehingga Allah menutup mata mereka, menutup pendengaran mereka, menutup hati mereka sehingga mereka tidak bisa merenungi, memahami bagaimana kebenaran yang datang. Dan bukan hanya itu, alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir itu untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Maksud daripada ta'uzzuhum azza di sini adalah Allah beri kekuasaan pada syaitan
untuk menggiring mereka, untuk membujuk mereka, untuk mendorong mereka, untuk mengajak mereka, seperti pengembala menghalau domba-domba atau kambing-kambing di padang yang luas, ya, di rumputan. Begitulah gambaran Allah memberikan sebuah gambaran bagaimana orang-orang yang kafir, yang tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasul, ya, Allah tutup hati mereka, Allah tutup pendengaran mereka, sehingga mereka diberikan kekuasaan kepada syaitan untuk menggoda, ya, merayu mereka agar bertambah kekafirannya. Inna ja'alna syayatin awliya lil ladzina la yu'minun. Kami jadikan syaitan itu sebagai pemimpin bagi mereka adalah karena mereka tidak beriman. Maka sinilah pentingnya menjaga iman, merawat kekuatan akidah kita, merawat kekuatan ibadah kita, merawat kekuatan ukhuwah kita. Semoga Allah jauhkan kita daripada kekuatan-kekuatan syaitan yang akan menggoda kita, membujuk kita, merayu kita. Kita sebelumnya sudah berada di jalan yang benar, dibelokkan pada jalan yang tidak benar, dan bahkan na'udzubillahi min dzalik, ketika orang-orang kafir telah nampak dan telah nyata kekafiran dan sangat hebat kekafiran mereka, dan mereka dibantu oleh syaitan-syaitan menambah kekafiran mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.